dari dosa, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas ibni Malik, berkata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh Bani Adam itu dalam keadaan tidak pernah lekang dari dosa, akan jatuh kepada dosa. Namun the point is, kata Nabi kita, wa khairu al khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya mereka yang tidak pernah lekang dari dosa ini, jatuh kepada dosa, langsung bertaubat, beristighfar, astagfirullah al-azim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang maha agung, atau bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu sebaik-baiknya perkara, dan itu yang dicintai oleh Allah. Bukan kita tidak melaksanakan dosa sama sekali, itu tidak bisa keluar daripada fitrah. Kullu ibni Adam khata', kata Nabi, seluruh yang namanya Bani Adam akan melaksanakan dosa. Maka lafaz kullu yufidul umum, memberikan makna umum, seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya semua yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lafaz kullu di sini pun bersifat umum, semua yang berjiwa pasti akan mati. Maka begitu pun di sini, kullu ibni Adam khata', seluruh Bani Adam pasti akan mempunyai kesalahan, tidak terkecuali anyone yang keluar dari perkara ini. Semuanya masuk kepada keumuman melaksanakan dosa. Maka kita yang tidak pernah lekang dari dosa ini, dari hikmah musibah yang menimpa kita, ternyata Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan musibah ini, dengan qada yang buruk ini. Maka seperti datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min muslimin yusabu fihil ada hatal marad illa ghafarallahu min sayyi'atih kama tahuttu asyajarah waraqaha. Maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang mukmin yang mana dia dalam keadaan tertimpa suatu perkara yang buruk sampai sakit, dia sakit, fever, panas, atau apa saja sakit, maka di saat dia bersabar, Allah menghapus dosa-dosanya kama tahuttu asyajaratu waraqaha, seperti pohon-pohon di musim semi yang menjatuhkan daun-daunnya. Kita di negara Khot al-Istawa ataupun ekuator khatulistiwa tidak mempunyai musim semi, namun kita mempunyai contoh pohon jati yang meranggas, maka dia menggugurkan daun-daunnya. Seperti itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan begitu pun dari keutamaan ataupun dari hikmah seseorang ditimpa bencana oleh Allah adalah min asbabir rif'ah wa tamkin. Allah menginginkan orang ini diangkat derajatnya, dimuliakan dengan sakit tersebut. Maka setelah sakit, pasca sakit, Allah memberikan rizki yang melimpah, Allah memberikan usia yang panjang, Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Maka pendalilannya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, mayusabu muslim min musibatin illa rafa'allahu biha darajah wa hutta anhu sayyi'ah. Maka tidaklah seorang muslim diberikan bencana oleh Allah, musibah kepadanya dan bersabar, maka tidaklah kecuali pertama Allah menginginkan diangkat derajatnya, yang kedua diampuni dosa-dosanya. Maka ini adalah hikmah yang keberapa tadi? Keempat atau kelima. Dan begitu pun contoh yang lain, penyebab dari ar-rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard, penyebab seseorang diberikan rizki yang melimpah dan ditinggikan derajatnya dengan musibah ini, hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah. Berkata Ummu Salamah, lama tuwfiya Abu Salamah fa ayu rajulin afdal minhu. Fa ana qultu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa di saat meninggal Abu Salamah, istri Ummi Salamah di perang jihad, maka dikatakan siapa seorang suami yang lebih baik dari Ummi Salamah? Jelas karena dia istrinya. Tidak ada the hero yang paling baik kecuali suaminya. Maka seorang suami adalah hero bagi istri-istrinya. Begitupun Ummu Salamah. Kemudian di saat meninggal Abu Salamah merupakan musibah yang besar bagi istri Nabi. Setelah itu maka dia diajari doa oleh Nabi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku derita. Dan gantikanlah dengan kenikmatan yang lebih prima dari diambilnya oleh kamu Abu Salamah dari diriku. Maka diajari doa ini oleh Nabi. Maka akhirnya Ummu Salamah selalu mengulang-ulang, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas kesabaran meninggalnya Abu Salamah dan gantikanlah dengan yang terbaik. Maka tidaklah lama seperti beberapa kurun waktu, tidaklah Nabi menikahi Abu Salamah. Fa ayu rajul afdal minan nabi. Maka siapa laki-laki yang lebih baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka ini doa Ummu Salamah di saat ditimpa musibah, ditinggal oleh suaminya seorang manusia biasa, lebih afdal dari kita karena seorang sahabi. Namun Allah gantikan karena kesabarannya dari musibah ini mengambil hikmah, maka Allah gantikan dengan best of the best, dengan manusia yang terbaik di muka bumi ini. Bahkan afdalul anbiya, sebaik-baiknya para nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal 5 menit atau 7 menit. Maka kita langsung masuk kepada hikmah juga yang kita anggap terakhir. Maka dari hikmah yang bisa kita petik di saat kita mendapatkan musibah, yakinilah di saat kita sabar atas musibah tersebut, maka penyebab kenikmatan the high enough, kenikmatan yang puncak prima yang kita idam-idamkan semuanya apa? Masuk kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka surga itu hujibat bil makarih. Dan dari makarih adalah al-qadha, yang buruk. Maka pendalilannya banyak. Di antaranya kami berikan 2 hadis karena waktu tinggal 5 menit lagi. Pertama hadis yang mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza ahadallahu bihabibataihi abdalahullahu bihabibataihi al-jannah. Jika seseorang diambil habibataihi, apa makna habibataihi? Siapa yang bisa jawab? Ma makna habibataihi? Kedua mata, ahsan, barakallahu fikum. Biar bisa minum, kita tanya. Makna habibataihi 2 mata. Barang siapa di dunia ini yang diambil kedua matanya oleh Allah dan dia sabirun muhtasib, bersabar dan meminta pahala dari Allah, abdallahullahul jannah, Allah akan memberikan surga kepadanya. Karena mata adalah kenikmatan yang besar, di mana dia bisa menikmati keindahan dunia ini dan bertambah bersyukur kepada Allah, melihat istri-istrinya yang cantik, bersyukur, dan banyak dari perkara-perkara dari kenikmatan mata ini. Dan di hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari periwayatan Atha ibnu Abi Rabah, seorang tabi'i yang bertanya kepada gurunya Ibnu Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas kepada muridnya Atha ibnu Abi Rabah,
ala unabbi'uk bi imra'ah sauda min ahli nar. Tidaklah kamu menginginkan aku beritahu dari perempuan hitam dari Afrika yang mana dia itu menjadi penduduk surga. Bala, tentu wahai guruku Ibnu Abbas, kata tabi'i atau Ibnu Abi Robah, karena dia juga dalam keadaan hitam legam dari Afrika. Maka dikatakan kanat imro'ah sauda tasra. Dulu ada perempuan di zaman Nabi dalam keadaan tasra. Apa makna tasra? Penyakit epilepsi. Penyakit ini barakallahu fikum menguasai akal. Karena dari beberapa selaput di otaknya kekurangan oksigen. Sehingga gelap, blank. Akhirnya terjatuh dan mengeluarkan buih. Dan mengejang. Seperti itu. Maka epilepsi ini adalah penyakit yang menimpa perempuan hitam legam tadi. Maka akhirnya banyak peristiwa dia terkena musibah ini dalam keadaan kejang di pinggir jalan, di luar rumah. Maka aib, apalagi dia telah masuk kepada Islam dan perempuan muslimah bagaimana? Dalam keadaan jatuh di jalanan terbuka auratnya. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ana asra, aku mempunyai penyakit epilepsi. Ud'ullah an yusfini. Doakan kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menyembuhkan aku. Apa ucapan Nabi? Hal anti turidin ad-du'a Allah yasfiki sa'ad ulaki. Walakin idza sabirti falakil jannah. Jika kamu menginginkan wahai perempuan hitam untuk disembuhkan dari penyakit epilepsi, aku berdoa kepada Allah dan akan dihilangkan. Namun diberikan ikhtiar, diberikan multiple choice oleh Nabi. Namun ada sisi opsi yang lain. Apa? Anti bersabar untuk itu, anti mendapatkan surga. Ini the point dari hadis ini. Bahwa hikmah dari musibah yang menimpa kita, bersabar dengan epilepsi, Allah akan menjanjikan surga. Namun perempuan ini selain memilih opsi yang kedua lebih baik masuk surga daripada diangkat di dunia, ternyata dia perempuan hitam legam yang sangat cerdik cendikia. Dia katakan kepada Nabi, asbir walil jannah ya Rasulullah, aku bersabar dan untukku surga ya Rasulullah. Taib. Namun ada permintaan, ini kecerdikan beliau. Walakin atakasyaf, ud'u rabbak an la atakasyaf ya Rasulullah. Namun aku dalam keadaan epilepsi, terbuka auratku di jalanan. Maka doakan kepada Allah, Allah menjadikan penyakit ini di saat datang Allah tutup, Allah hijabi dari pandangan kaum muslimin. Maka perempuan yang cerdik cendikia ini kelak di hari akhirat masuk surga. Di dunia Allah hijabi kaum muslimin untuk melihat auratnya. Maka berkata Ibnu Abbas bahwa perempuan ini semenjak itu tidak pernah terlihat epilepsinya kumat di jalanan. Dan dikabarkan bahwa perempuan ini masuk kepada surga. Maka